Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Ditinggikan di
untuk selama-lamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang benar. Kami memuji kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Segala hal yang bukan daripada Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Seluruh perhatian kami, hati kami, mata kami, telinga kami tertuju hanya pada Yesus. Kami menyambut Engkau. Terima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita sambut Sang Raja Damai dalam hidup kita. sukacita, bentar lagi 2026. Tapi apa yang kita pegang?
Taruh tangan di hatimu, katakan aku pegang firman Tuhan. Aku pegang firman Tuhan. Amin. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami pegang firman Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Haleluya. Kami bersuka cita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
tos di sebelahmu katakan Tuhan menjadi kekuatan untukmu. Ya, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Sama-sama. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan
jemaat sambil berdiri. Selamanya kau Tuhan. Selamanya kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak
kebaikan Tuhan. Untuk apa yang kita doakan. Jemaat Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan lebih menginginkan yang terbaik untuk semua hal yang kita doakan. Untuk sesuatu hal yang kita doakan itu bukan keinginan kita sendiri. Tuhan lebih ingin, Tuhan lebih rindu. Apapun yang kita doakan. Renungkan semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik yang terjadi di hidupku, itu karena Yesus. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih kuasa untuk menjadi penyebab. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi hidup, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Idalamaya sikaralamaya siki. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu
satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Bukan salah satunya, tapi satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, janji-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan selama tahun ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Engkau yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mematahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan dan menaklukkan segala pikiran itu kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Selamat hari Natal Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di tahun ini Bapak Ibu. Tuhan baik buat kita, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan satu-satunya yang kita bisa andalkan Bapak Ibu. Ya, bukan salah satunya. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya. Ya, siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 5 dengan tema pengharapan telah lahir. Ya, Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang putra telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu, biasanya nih ketika kita nilai bayi yang baru lahir, ya, kita mesti lihat nih ya. Biasanya tanya beratnya berapa, mirip siapa, ya, mirip bapaknya atau mirip ibunya, ya, mirip papahnya apa mamahnya, ya. Mak sama engkongnya biasanya nggak mau kalah, mirip maknya, mirip engkongnya, ya. Tapi Yesus itu luar biasa Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan seorang anak telah lahir ya. Dia belum sekolah, sudah dapat gelar Bapak Ibu. Ada 4 ya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Yesaya ini menubuatkan firman saat bangsa Israel hidup dalam kegelapan, hidup dalam ketakutan, ya, saat itu bangsa Israel dan Yehuda itu hidup dalam ancaman bangsa Asyur. Ya, jadi di Yesaya 8 itu dikatakan dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Secara keadaan bangsa Israel ini mengalami ketidakadilan, mengalami ketakutan dan kehancuran moral Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesaya 9 ini menjadi jawabannya. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah mereka ada di dalam ketakutan, Yesaya 9 ini menjelaskan sebab seorang anak telah lahir untuk kita.
Seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu belajar tentang prinsip penting dalam hal ini? Yang pertama, dikatakan seorang anak telah lahir. Ya. Kita tahu ini berbicara tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita semua tahu ini berbicara tentang Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Waktu saya ngerenungin ayat ini Bapak Ibu, ya, mengapa Allah itu mesti jadi manusia untuk menyelamatkan kita? Mengapa dia mesti datang dengan kelahiran fisik? Mengapa dia mesti datang menjadi manusia? Dia mesti lahir dari rahim Maria, bertumbuh seperti manusia. Ya, mengapa Allah melalui Yesus merasakan sisi manusianya, merasakan lapar, lelah, sedih, bahkan sakit, Bapak Ibu. Ya, mengapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Mengapa Tuhan Allah Bapa mengirimkan putranya menjadi manusia? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena yang mau diselamatkan itu manusia. Karena yang mau diselamatkan kita Bapak Ibu. Ya. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mengapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Manusia sejak jatuh di dalam dosa menjadi manusia yang berdosa. Maka manusia butuh ditebus. Ditebus oleh apa? Ditebus dengan apa? Dengan manusia yang sempurna. Melalui apa? Yesus Kristus. Ini menunjukkan Yesus itu dia 100% manusia. Dia 100% Allah. Amin Bapak Ibu. Anak itu telah diberikan untuk kita, kata firman Tuhan. Diberikan ini berarti apa Bapak Ibu? Diberikan cuma-cuma. Ya, anak ini diberikan untuk kita. Ya, anak ini enggak direbut, anak ini enggak dibeli. Anak ini diberikan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak bisa membelinya. Allah tahu itu. Allah tahu manusia butuh diselamatkan. Allah tahu, tapi manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Inisiatif ini datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan bilang, diberikan untuk kita. Gratis Bapak Ibu. Diberikan untuk saudara dan saya. Allah memberikan dirinya bukan dari usaha manusia, tapi dari inisiatifnya Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari akan hal ini, kita gak akan hidup sembrono. Karena apa? Anaknya yang tunggal diberikan untuk kita. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya diadili, tapi Yesus menggantikan semuanya. Yesus menggantikan semuanya. Seorang anak diberikan untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk kita, ini berbicara tentang apa? Personal Bapak Ibu. Bukan hanya untuk dunia, tapi untuk kita pribadi. Ini berbicara tentang hubungan yang personal Bapak Ibu Saudara. Allah merindukan hubungan yang personal dengan kita. Ayat ini menjelaskan kita Tuhan itu ada buat kita. Apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita hadapi, Allah itu ada buat kita Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, andaikan di dunia ini hanya kita
Satu orang aja yang berdosa, yang lain enggak. Ya. Misalnya di dunia ini hanya Pak Yuli yang berdosa. Yang lain enggak? Saya mau tanya, Yesus datang ke dunia enggak Bapak Ibu? Datang. Meskipun hanya satu orang yang berdosa. Yesus tetap datang. Yesus akan tetap tebus Pak Yuli. Meskipun hanya satu orang. Kasih Allah itu personal buat kita Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan banyak menggambarkan tentang kehidupan, tentang hubungan yang personal di dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan meninggalkan 99 domba mencari satu domba yang hilang. Ya, ini berbicara tentang hubungan Bapak Ibu Saudara. Di dalam perumpamaan pelayanan Yesus kita bisa melihat Yesus selalu berhenti melayani satu orang. Ya, melayani perempuan Samaria. Satu orang toh. Yesus mau. Sakius hanya satu orang. Yesus datang di rumah Sakius supaya apa? Sakius menerimanya, Sakius dipulihkan. Kasih Tuhan itu harusnya kita ngalami secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Karena dia hadir. Karena dia nyata Bapak Ibu Saudara. Untuk kita, berarti apa Bapak Ibu? Kita itu gak pernah ditinggalkan. Untuk kita itu berarti apa? Kita itu selalu dianggap sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, kamu adalah biji mataku. Kita itu diperhitungkan sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menyadari hal ini. Kita dikasihi secara pribadi. Kita disayang secara pribadi Bapak Ibu. Oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dari 4 hal ini tentang Yesus Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, namanya disebut penasihat ajaib. Penasihat itu apa sih? Penasihat itu memberi arahan, memberi hikmat, memberi tuntunan. Ajaib ini berbicara tentang apa? Berbicara yang melampaui logika manusia, supranatural, ilahi. Yesus disebut penasihat ajaib. Mengapa Yesus menyatakan dirinya sebagai penasihat ajaib Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tahu. Karena manusia butuh penasihat ajaib. Manusia butuh nasihat, Tuhan tahu itu. Karena apa? Karena kejatuhan manusia itu melalui kebohongan Bapak Ibu. Iblis bohongin manusia. Adam dan Hawa mendengarkan nasihat si jahat. Di Kejadian 3, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Hawa mendengar nasihat yang keliru. Manusia mendengar nasihat yang keliru. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, kita gampang sekali mendengar nasihat-nasihat yang salah. Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Makanya Tuhan menyatakan dirinya, dia adalah penasihat yang ajaib. Kita butuh datang, kita butuh ngerti. Yesus itu penasihat yang ajaib. Dia datang sebagai penasihat ajaib supaya apa? Supaya kita nggak salah jalan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita nggak salah mengambil keputusan. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita butuh nasihat. Kalau kita melihat di perjanjian lama, ya banyak raja-raja mereka juga punya nasihat. Mereka punya penasihat, setiap raja punya penasihat. Raja aja punya penasihat Bapak Ibu. Kita bukan raja, kita sangat butuh penasihat dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam perjanjian lama, raja-raja memiliki banyak penasihat.
penasihat itu menentukan arah bangsanya, strategi perang, keputusan-keputusan hukum. Ya, raja-raja butuh penasihat. Sama dalam kehidupan kita. Amsal 11 ayat 14 dikatakan, dengan banyaknya penasihat rencana terlaksana. Bapak Ibu Saudara, kita butuh dikelilingi oleh orang-orang yang membangun. Kita butuh dikelilingi oleh orang-orang yang membangun kita, Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang menjadi penasihat dalam kehidupan kita? Ketika kita menemukan tantangan, ketika kita menemukan persoalan, masalah, siapa yang menjadi penasihat kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mengikuti nasihat manusia, ataukah kita mengikuti penasihat yang ajaib? Ini Bapak Ibu Saudara, nasihat dunia ini mana yang kita ikuti? Nasihat dunia itu berdasarkan pengalaman, ya, bisa keliru dan terbatas, bersifat sementara, opsional Bapak Ibu. Kita bisa lakuin, bisa enggak. Ya, itu nasihat dunia. Nasihat ilahi itu selalu berdasarkan firman Tuhan. Enggak pernah keluar dari konteks ini Bapak Ibu Saudara. Enggak pernah keluar dari firman Tuhan. Enggak pernah keliru. Ya, kekal dan pasti mengubahkan kita. Dan dibutuhkan ketaatan Bapak Ibu. Ini enggak bisa nego Bapak Ibu. Ini enggak bisa nego. Nasihat Tuhan itu dibutuhkan ketaatan. Kita enggak bisa bilang aku mau lakuin apa enggak ya. Enggak, ini enggak bisa nego. Harus taat Bapak Ibu Saudara. Banyak orang itu pengen ngalami kuasa Tuhan, pengen ngerasain mujizat Tuhan, tapi nggak pernah mau ini. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Dibutuhkan ketaatan. Ketika Petrus semalaman mencari ikan, capek dia. Dia sudah di pinggir pantai, membersihkan jalannya. Yesus bilang, Petrus, ayo ke tengah, tebarkan jalamu. Bapak Ibu, Petrus percaya Yesus itu guru. Petrus percaya. Petrus bilang, guru, semalaman kami udah capek gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, aku mau melakukannya. Mujizatnya terjadi ketika apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Petrus melakukannya. Ketika Petrus melakukannya, mujizatnya terjadi. Saya percaya ketika Yesus bilang, ayo ke tengah, tebarkan jalamu. Saya percaya ikan itu sudah ada di situ Bapak Ibu. Keputusan Petrus ini menentukan Petrus ada di dalam spot yang banyak ikannya apa enggak. Ketika Petrus bilang, Tuhan capek, besok aja Tuhan. Ya, Petrus enggak akan dapat ikannya. Sama Bapak Ibu, keputusannya ada di tangan kita. Respon kita kemana? Ketika Tuhan ingatin kita akan nasihat firman Tuhan, respon kita di mana? Itu keputusan kita Bapak Ibu. Ketika kita memilih Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, aku mau melakukannya. Kita ada di dalam spot yang banyak ikannya Bapak Ibu. Sulit Tuhan, sulit. Tuhan masa aku suruh mengampuni. Tuhan dia nyebelin, masa aku suruh mengampuni. Ketika Tuhan tunjukin, ampuni. Tuhan karena Engkau yang menyuruh, aku mau melakukannya. Bapak Ibu akan mengalami ketaatan ini menghasilkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Suara siapa yang menentukan dalam keputusan hidup kita? Yesus memberikan hikmat kepada kita. Yesus memberikan arahan. Yesus memberikan apa? Firman yang memerdekakan. Seringkali dalam kehidupan kita kan seperti ini ya Bapak Ibu. Firman Tuhan ngajarin kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Berdoa dulu sebelum memutuskan sesuatu. Tapi kebanyakan dari kita putusin dulu.
Kalau mentok baru cari Tuhan. Bener apa bener Bapak Ibu? Ya, saya juga sering alami kayak gitu. Ya, kalau udah mentok kayak rohani banget. Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Di awal gak ngandalin. Mentok Bapak Ibu. Ketika mentok baru ngandalin. Sekarang kita balik. Di awal kita sudah ngandalin Tuhan. Saya percaya ketika kita di awal sudah mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan pimpin kita dalam kita mengambil keputusan-keputusan. Tuhan akan pimpin langkah-langkah kita. Akhir tahun ini, kulaan apa ya? Akhir tahun ini, mau gimana ya? Andalin Tuhan Bapak Ibu. Kita mau masuki tahun 2026. Ya, selalu ada ibadah tutup tahun di tempat ini tanggal 31. Ya, kita bisa join. Kita doa mempersiapkan diri kita di tahun 2026. Ya, kita beribadah sama-sama di tempat ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita berjalan menurut emosi kita atau menurut firman Tuhan? Ini tandanya Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya tanda buat kita kalau kita itu orang yang mau diarahkan sama Tuhan. Tahu tandanya ketika kita mengakui Dia sebagai penasehat yang ajaib. Yang pertama apa? Mau diarahkan. Petrus mau diarahkan. Ayo Petrus ke tengah. Ya. Mau apa? Mau ditegur. Firman Tuhan itu sering menegur kita Bapak Ibu ya. Kita diingatkan sama firman Tuhan. Dan yang terakhir apa? Mau berubah. Ketika ditegur kita mau berubah apa enggak? Ketika kita diingetin firman Tuhan kita mau taat apa enggak? Ya, itu tandanya kita mengakui Dia sebagai penasehat yang ajaib. Percuma Bapak Ibu ketika kita dikasih nasihat tapi enggak dilakuin. Ya, enggak akan ada gunanya. Tapi ketika Tuhan kasih nasihat buat kita, kita taat. Kita akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana nasihat itu datang dalam kehidupan kita? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ngingatin kita melalui Roh Kudus. Melalui firman-Nya. Bagaimana kita bisa mendapatkan nasihat yang ajaib? Yang pertama, kita mesti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Siapa yang mengingatkan kita akan kebenaran? Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang mengingatkan kita, mengajarkan kita akan apa? Akan semua yang telah kukatakan kepadamu, akan firman Tuhan. Makanya tiap hari mesti baca firman Bapak Ibu. Tiap hari mesti baca firman, karena yang diingetin Roh Kudus apa? Semua yang kukatakan kepadamu. Kalau kita nggak baca firman, apa yang mau diingetin Bapak Ibu Saudara? Hidup kita mesti penuh firman. Roh Kudus tinggal dalam hati kita, renungkan firman Tuhan. Dan apa? Terhubung dengan Roh Kudus. Ketika kita terhubung Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ingetin akan firman. Ini loh anak, firmannya ini. Kamu menghadapi kekhawatiran, ini nak firmannya. Jangan khawatir. Kalau kita nggak terhubung, kita nggak nemu Bapak Ibu. Kita mesti terhubung sama Tuhan. Percaya Yesus. Roh Kudus tinggal dalam kita. Renungkan firman. Terhubung sama Tuhan. Kita akan mendapati nasihat-nasihat yang ajaib. Kita akan mendapati tuntunan-tuntunan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia adalah Allah yang perkasa. Artinya apa? Allah yang kuat, pahlawan yang perkasa, penakluk yang tidak terkalahkan, pemilik kuasa atas segalanya. Ini Allah yang perkasa Bapak Ibu Saudara.
Ketika kita percaya Yesus sebagai Allah yang perkasa, apa yang terjadi? Nih Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu percaya Yesus Allah yang perkasa? Boleh angkat tangan kita? Ya. Kalau kita percaya Yesus Allah yang perkasa, kita akan belajar ini Bapak Ibu. Kita gak perlu ngandalin kekuatan kita, amin. Karena Dia Allah yang perkasa. Kita gak perlu ngandalin kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Yeremia berkata, orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, yang menjauh hatinya daripada Tuhan, yang alami apa? Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu orang yang ngandalin manusia. Kita gak perlu andalin kekuatan kita. Andalin Tuhan karena Dia Allah yang perkasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan ke tepi batang air. Gak ngalami panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Ini orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan andalkan kekuatan kita. Ketika kita percaya Yesus adalah Allah yang perkasa, yang kedua, gak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Gak ada. Gak ada masalah yang terlalu gede bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Situasi apapun yang sedang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, bagi Allah tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Kadang orang berpikir, oh dosaku terlalu besar. Enggak. Lukaku terlalu dalam. Enggak ada dosa yang terlalu kuat yang bisa dikalahkan sama Tuhan. Semuanya dikalahkan sama Tuhan. Dosa kita ditebus. Enggak ada luka yang enggak bisa disembuhin. Luka fisik, luka hati, Tuhan sembuhin Bapak Ibu Saudara. Kita enggak berperang sendiri. Firman Tuhan berkatakan pemerintahan ada di atas bahunya. Di atas bahunya, bukan bahumu Bapak Ibu. Di atas bahunya. Ya, bilang sebelahnya bukan bahumu. Ya, bukan bahumu. Bahu Yesus kuat Bapak Ibu, kuat. Dia bawa salib buat kita. Salib aja dibawa. Apalagi apa? Masalah kehidupan kita. Receh buat Tuhan Bapak Ibu. Kuat. Ketika Yesaya berkata pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya apa? Yesuslah yang memikul beban kita. Yesus tahu. Makanya Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, Yesus berani ya bilang seperti ini. Dia memberikan sebuah kepastian loh. Datang kepadaku, semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, datang kepadaku. Aku memberi kelegaan buat kamu. Kenapa Yesus berani bilang seperti itu Bapak Ibu? Karena Yesus adalah Tuhan, amin. Dia adalah Tuhan. Beban persoalan apa yang kita hadapi datang sama Tuhan. Tuhan, gak ada masalah yang terlalu besar bagi Engkau. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan buat kamu. Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Gak pernah melebihi kekuatan kamu. Karena apa? Semua sudah ditanggung di bahu Yesus Bapak Ibu. Makanya Yesus bilang gak akan pernah melebihi kekuatanmu. Semua ditanggung oleh Yesus. Yang ketiga, Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa yang melindungi, memelihara dan mengasihi. Kekal berbicara tentang apa? Tidak berubah, tidak pernah berakhir.
Kasihnya nggak habis buat kita Bapak Ibu. Janjinya tidak berubah buat kita. Dia nggak pernah tinggalin kita. Dia setia. Dia menerima kita apa adanya. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berbicara tentang apa? Selamanya. Selamanya Yesus menyertai kita. Selamanya Yesus menyertai kita. Dia tahu kebutuhan kita Bapak Ibu. Dia tahu keperluan kita. Dia tahu keputusan-keputusan kita yang keliru pun dia tahu. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Janji Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Bu Gembala beberapa minggu yang lalu berkata, hanya Yesus yang berani berkata, aku akan memenuhi segala keperluan. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Aku akan memenuhi segala keperluanmu. Karena apa? Karena Yesus Tuhan. Hanya Yesus yang berani bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dia gak pernah tinggalin kita. Dia gak pernah lupain kita, gak pernah. Dia selalu terima kita apa adanya. Kerinduan hati Tuhan apa Bapak Ibu? Kerinduan hati Tuhan kita ada di dalam spot yang banyak ikannya. Dibutuhkan ketaatan kita, dibutuhkan respon yang benar dari kita. Karena kerinduan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan bilang apa? Pilihlah kehidupan. Ayat ini menjelaskan kita apa Bapak Ibu? Tuhan kasih kitab soal tapi sudah dikasih jawabannya. Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilih kehidupannya. Tujuannya apa? Tujuannya kita menerima berkat Tuhan. Tujuannya apa? Hati Tuhan itu pengennya kita diberkati. Tapi Tuhan bilang, pilihlah kehidupan ini butuh responnya kita Bapak Ibu. Pilihlah. Tuhan mengembalikannya kepada kita. Kita mau pilih apa enggak? Kita mau pilih firman apa enggak? Kita mau pilih nasihat yang ajaib apa enggak? Ketika kita memilih nasihat yang ajaib, ketika kita memilih kehidupan, Tuhan bilang apa? Kita akan mengalami kehidupan dan mengalami berkat Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Semua sudah ada dalam janji Tuhan. Semua udah ada di sini Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, Yesus adalah Raja Damai. Apa artinya damai? Yesus bukan hanya pembawa damai, tapi dia sumber damainya Bapak Ibu. Yesus adalah sumber damai itu sendiri. Damai apa yang diberikan sama Tuhan sih? Sampai Tuhan bilang, aku itu Raja Damai. Apa sih damai yang diberikan sama Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, damai yang pertama kita diperdamaikan dengan Allah. Ini damai yang Yesus berikan. Sebab jikalau kita yang masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Karena dosa manusia menjadi musuh Allah. Karena dosa manusia menjadi kehilangan hubungan dengan Allah. Melalui Yesus kita diperdamaikan dengan Bapa. Damai yang pertama ini yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Raja Damai. Ia menanggung hukuman, dia bayar harganya. Untuk apa? Supaya kita sama Bapa pulih. Untuk apa Yesus datang ke dunia mati di salib? Supaya apa? Supaya kita bisa berkata kepada Allah, Bapa. Yesus mendamaikan kita dengan Bapa, Bapak Ibu Saudara.
Damai yang pertama adalah status yang baru. Dari orang berdosa menjadi orang yang diperdamaikan dengan Allah. Dari orang yang berdosa, orang yang dihukum menjadi orang yang diperdamaikan. Dari budak menjadi anak Allah. Kita diperdamaikan dengan Bapa oleh Yesus. Damai yang kedua adalah damai di dalam hati dalam situasi yang apapun. Dalam situasi apapun, Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, hati kita ini sering gelisah. Tuhan tahu hati kita pasti sering khawatir. Tapi apa kata firman Tuhan? Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku tak tinggal ke tinggal kowe. Ditinggalkan buat kita Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Damai sejahtera dari Tuhan bukan berarti kita bebas masalah. Enggak. Tapi di tengah situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap tenang bersama Tuhan. Karena apa? Karena sumbernya adalah Tuhan. Sumbernya adalah firman, sumbernya adalah Dia. Amin Bapak Ibu. Ketika persoalan kita hadapi, kita mau ambil nasihat yang mana? Pilihannya ada di kita. Tuhan sudah berikan pilihan, pilihlah kehidupan. Tuhan sudah kasih jawabannya Bapak Ibu. Pilihlah nasihatku kata Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan kita, ketika kita percaya Yesus adalah sumbernya, Yesus Allah yang perkasa, Dia Raja damai, Dia sumber nasihat kita. Kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan setiap hari, amin. Ketika kita percaya Yesus Bapak Ibu, hidup kita dimerdekakan. Hidup kita dipulihkan. Makanya kita punya tanggung jawab Bapak Ibu. Untuk apa? Beritakan firman Tuhan. Untuk apa? Beritakan Yesus. Kemarin Bapak Ibu Saudara ada salah satu anak komsel kita yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Saya dapat info keluarganya mau nyekar di kuburannya. Ya, keluarganya ini belum mengenal Tuhan. Saya tahu ya, mereka datang di kuburan itu mau doain. Mau ngobrol sama ini orang, sama yang udah meninggal. Akhirnya saya datang ke sana. Saya bagiin firman Tuhan. Saya bagikan firman Tuhan. Saya bilang, Bu, orang yang sudah meninggal di dalam Yesus. Nah, kebetulan anak komsel ini dia Kristen Bapak Ibu Saudara. Dia sudah percaya Yesus. Saya bilang sama mereka, orang yang sudah meninggal di dalam Yesus itu, dia sudah ada bersama Yesus. Dia ada di surga bersama Tuhan. Dia sudah bersuka cita. Gak perlu didoain. Ya, yang mati gak perlu didoain. Yang didoain yang apa? Keluarganya yang ditinggal yang didoain. Biar apa? Ya biar kuat. Biar apa? Biar tetap damai sejahtera. Biar apa? Biar mengenal Tuhan. Saya bilang sama dia. Saya bilang sama keluarganya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau ibu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita akan bersama-sama suatu hari akan ketemu Yesus. Saya bagiin sama mereka Bapak Ibu. Akhirnya keluarga ini mau membuka hati buat Yesus. Mereka mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sebelah kuburan anaknya Bapak Ibu. Saya percaya itu karya Roh Kudus. Bagian kita apa? Beritakan kabar baik ini. Kita sudah ditebus dengan cuma-cuma. Kita sudah diberikan putra yang tunggal. Diberikan Bapak Ibu. Kita harus beritakan kabar ini kepada yang lain. Supaya apa? Supaya mereka juga menerima Yesus.
Mereka menerima keselamatan, mereka menerima janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu bernama Yesus. Ia menasihati dengan ajaib, ia berkuasa menyelamatkan, ia mengasihi tanpa akhir, ia memerintah dengan damai. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Kita berharga di mata Tuhan Bapak Ibu. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Syukur Tuhan. Yesuslah pengharapan dalam hidup kita. Dia satu-satunya yang kita bisa andalkan. Kita tidak tahu 2026 apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2026. Ketika kita ngerti kebenaran firman, ketika kita ngerti nasihat yang ajaib, kita akan melewati tahun demi tahun bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Dia selalu ada buat kita. Pilihannya ada di kita Bapak Ibu Saudara. Respon kita menentukan kita ada di dalam spot yang banyak ikannya apa enggak. Pilihan kita menentukan kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan atau enggak. Pilihan kita menentukan kita ada dalam janji-janji Tuhan atau enggak. Haleluya. Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Sebab hanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sebab hanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Saudara menaruh pengharapan saudara di mana? Kalau saudara pengharapannya ditaruh ke orang, saudara kecewa. Firman Tuhan mengatakan pengharapan itu saung yang kuat, dilabuhkan sampai di belakang tabir. Di belakang tabir itu ada imam besar yaitu Yesus. Ada firman Tuhan. Ada tongkat Harun yang pernah berbunga. Ada buli-buli berisi mana. Tergantung saudara taruhnya di mana. Salah taruhnya saudara susah. Saudara, waktu Yohanes Pembaptis di penjara, dia kirim pesan. Tolong tanya, kau itu atau kami nunggu yang lain? Yohanes Pembaptis bisa seperti itu saudara. Dialah yang memberitakan Yesus gila-gilaan, tapi satu hari dia kecewa. Dan saya mendorong saudara, jangan sampai kecewa. Ya, tinggal beberapa hari, saudara sudah punya resolusi target untuk tahun ini, tapi ternyata zong, gak jadi. Tapi saudara tidak boleh berhenti berharap. Amin ya. Oke, berdiri bersama-sama. Sebab hanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya.
Tuhan, saya berdoa. Tidak tahu apakah saudara lelah dengan apa yang saudara harapkan. 2025 banyak jatuh bangunnya. Tapi saudara tidak boleh berhenti berharap. Tuhan Yesus, tolong kuatkan domba-dombamu. Mungkin 2025 adalah tahun yang sangat berat yang kami lewati. Kau tidak pernah menjanjikan jalan tol. Berikan kami keberanian untuk mematuhi Engkau. Walaupun yang kami lihat itu mustahil. Tetapi Engkau yang tahu di mana ada spot yang ikannya sangat banyak. Keinginanmu Tuhan jauh lebih baik dari kami. Kami sudah mendoakan hal-hal yang baik, tapi Tuhan punya yang terbaik. Beberapa orang bahkan mungkin memancing di air yang tidak ada ikan sama sekali. Sepanjang tahun ini, Tuhan tolong bawa kami ke tempat di mana Engkau telah menyediakannya untuk kami. Engkau telah memberikan pilihan, tapi Engkau juga memberitahu jawabannya. Tuhan, berikan kami keberanian percaya untuk menaati Engkau. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, kami yakin apa yang Yesus janjikan pasti digenapi. Kalau tidak sekarang mungkin besok. Kalau bukan tahun ini mungkin tahun depan. Atau bulan depan atau minggu depan. Tapi kami tidak pernah kehilangan percaya dan pengharapan kami. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Sani. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu dalam hidupnya. Lengkapi dia menjadi pemenang jiwa yang efektif. Pakai kami semua dengan spirit yang sama. Untuk menjangkau, untuk membawa orang-orang kepada Yesus. Demi nama Yesus, semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Pak Sani untuk firman yang menguatkan kita semua. Adakah dari Bapak dan Ibu Jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di tempat ini? Kalau ada bisa berdiri, baik. Tidak ada beberapa pengumuman jemaat Tuhan. Yang pertama adalah seluruh keluarga besar GSCA Filipi mengucapkan turut kehilangan dan berduka cita atas dipanggil pulangnya Koheru. Koheru dulu pernah menjadi bagian dari tim PW di gereja ini beberapa tahun yang lalu. Dan pada hari ini akan dimakamkan di Jogja. Kiranya kasih dan penghiburan Roh Kudus menguatkan keluarga yang ditinggalkan pas di tanggal 25 Desember. Baik, kemudian yang berikut pada tanggal 31 Desember di tempat ini di gereja ada ibadah tutup tahun. Jemaat Tuhan bisa bergabung bersama keluarga di tempat ini. Kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Kemudian nanti ada perjamuan kasih dan kami meminta untuk setiap komsel dapat berkontribusi untuk menyediakan makanan yang akan dinikmati bersama-sama dalam perjamuan kasih setelah acara. Kemudian ada resolusi doa yang akan didoakan oleh Ibu Gembala kita. Nanti ada form yang sudah disediakan yang bisa jemaat Tuhan tulis bersama-sama pokok doa tahunan. Kemudian ada ayat emas yang unik tahun ini. Ayat emasnya sudah didoakan dan nanti untuk melihat ayat emasnya kita perlu menggosoknya. Ada banyak yang unik dan menarik di acara tutup tahun. Acara akan dimulai pada jam 10 malam. Dari Bapak dan Ibu Jemaat barangkali akan kesaksian ataupun mempersembahkan pujian. Untuk mengisi acara bisa menghubungi Ibu Iswanti supaya bisa diatur waktunya. Baik, itu saja pengumumannya. Mari mempersiapkan persembahan kita. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus,
Tidak ada kata yang lebih yang bisa kami ucapkan Tuhan, selain syukur dan terima kasih dari hati kami yang terdalam. Kami tahu Engkaulah segalanya dalam hidup kami, sumber segala-galanya. Kami mengucap syukur kami ada di gereja ini, kami bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami memberkati semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, staf diaken, yang pelayanan di tempat ini, yang melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memagari, membentengi mereka dengan perlindungan sempurna kemanapun mereka pergi. Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, persembahan ini Engkau pakai untuk menjangkau banyak jiwa kembali kepada Tuhan, supaya setiap orang tidak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita dalam nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Pujian syukurku ku naikkan padamu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Mari berdiri saudaraku. Yang sempurna, oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Haleluya. Hatiku bersorak karena nama-Mu, jiwaku bermegah karena Tuhan. Biarkanlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Amin. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib, Amin. buat karya-Mu di sepanjang kehidupan ini. Amin. Terima kasih untuk berkat rohani yang boleh kami terima Bapa. Amin. Tuhan, kami membuka hati kami. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Amin. Kami memerlukan belas kasihan dari Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Amin. Bahwa kami mempunyai Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Yang Amin. senantiasa menopang kehidupan kami. Amin. Tuhan, biarkanlah Bapa, kami boleh mengubah hati kami ya Bapa, untuk kami Amin. selalu taat di hadapan-Mu Bapa. Amin. Kami ingin Tuhan Engkau berjalan di depan kami, memimpin kami ya Bapa. Amin. Ajari kami, nasihati kami, Amin. agar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan Amin. turut dengan firman-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami tercinta Bapa. Berkati pemerintah kami yang ada.
berkatilah dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Amin. Terlebih yang saat ini terkena bencana alam Bapa, pulihkanlah apa yang telah rusak, pulihkanlah Amin. apa yang telah hilang Bapa. Amin. Tuhan, kami percaya bahwa rencana-Mu yang terbaik buat negeri ini ya Bapa. Amin. Biarkanlah negeri ini gentar mendengar nama-Mu Bapa. Hanya nama Yesus semua lutut akan bertelut di hadapan-Mu Bapa. Amin. Bangsa dan negeri ini akan takut akan Engkau ya Bapa, bahwa Engkaulah Raja Damai yang sesungguhnya telah ada di negeri ini ya Bapa, di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Ampunilah kami semua Bapa, ampuni negeri ini dan pulihkanlah Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh melalui kehidupan kami di sepanjang tahun 2025 ini Bapa. Tentu banyak kesalahan, tentu banyak perbuatan kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Dan kami ingin meninggalkan tahun ini sebentar lagi Bapa. Dan kami ingin menginjak ke tahun 2026 yang baru Bapa. Biarkanlah kami boleh percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Biarkanlah kami bertambah-tambah semakin jatuh cinta dengan Engkau ya Yesusku. Amin. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau di dalam terobosan yang baru di tahun ini. Apapun yang akan terjadi Bapa, kami percaya Engkaulah perisaiku yang kuat. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, berkati Koshani ya Bapa, tambahkan kecerdasan Amin. spiritual, Amin. tambahkan kekuatan untuk melayani Engkau ya Bapa. Amin. Dipenuhi urapan dari-Mu ya Bapa. Roh-Mu yang kudus senantiasa bekerja di dalam kehidupan dan keluarganya Tuhan. Memberikan kesehatan ya Bapa. Amin. Dan juga Ibu Sarah ya Bapa sebagai Amin. gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Karena besar kasih-Mu ya Bapa. Amin. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Ibu Sarah. Amin. Tuhan Dalam nama Yesus. memberkati dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Kesehatan. Amin. Kekuatan ya Tuhan Amin. untuk melayani Engkau ya Bapa. Amin. Pengurapan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan di sepanjang kehidupan kami semua ya Bapa. Ajari kami ya Bapa, nasihati kami dengan nasihat Amin. yang baru di Amin. dalam firman-Mu yang nyata ya Amin. Bapa. Dan sebentar lagi kami akan pulang Bapa. Karena kami boleh membawa sukacita dari-Mu Amin. ya Bapa. Kiranya firman-Mu tetap melekat dalam hati Amin. kami ya Bapa. Agar kami berpengaruh kepada orang lain yang belum Amin. mengenal Engkau ya Bapa. Dan menjadi saksi-Mu sehingga kami berbuah. Sehingga banyak-banyak jiwa yang akan bertobat kepada Amin. Tuhan. Berkati kota Klaten jamah ya Tuhan. Kelautan, ke daratan ya Tuhan Yesus. Sumber daya alamnya, pemerintahannya kota Klaten ini Tuhan berkati ya Bapa. Amin. Tuhan melindungi dengan keamanan, damai, sukacita ya Bapa. Tuhan memberkati segala orang yang bisnis, pertanian, peternakan, segala apa yang diupayakan ya Tuhan. Para warga jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan dan Tuhan memberikan keberhasilan Bapa dan keberuntungan ya Bapa. Hidup kami taruh dalam tangan-Mu. Ampuni kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.